Ramadan dirikum Habibana Mahfud Al-Habib Haidar Ali As-Segaf yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, yang mana dalam kesibukan beliau dan bagaimana beliau di rumah ya Habib ya, istri beliau ternyata ibu-ibu ngomong minta doanya ya, istri beliau sedang dalam keadaan hamil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelancaran, kasih berkah keturunan yang soleh-solehah, sehat semuanya dunia juga beralamin. Tapi jelas juga Bib, kira-kira Habib mau sepatah dua kata untuk langsung begitu ya Habib. Fadhal ya, fadhal masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyampaikan Ustaz, Ana ini bukan penceramah, tapi Ana orang yang sedang dengerin ceramah. Jadi seharusnya Ana hadir di sini untuk dengerin para Ustaz yang berceramah gitu. Tapi ya ini bukan ceramah, tapi berbagi kisah. Sepatah dua patah kata. Saya mau nanya buat ibu-ibu dan bapak-bapak dan semuanya, rutin mengadakan dan ataupun rutin datang ke acara majelis ini tujuannya untuk apa? Untuk apa? Yakin untuk ilmu. Pasti semua berpikir supaya Allah mempermudah urusan duniawi. Rata-rata seperti itu. Datang ke acara majelis, ketika berdoa minta, ya Allah, moga-moga hutangnya lunas. Ya Allah, semoga yang belum ada menjadi ada. Betul? Datang ke acara majelis tujuannya supaya Allah memberikan ketenangan buat hidup kita. Nah, ketika pulang besok, seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, ternyata yang dituju belum datang, yang diinginkan belum kesampaian. Akhirnya membuat besok-besok lagi malas buat hadir ke acara-acara seperti ini. Padahal pada prinsipnya ketika kita hadir ke acara majelis diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bisa dipastikan kita mendapatkan ketenangan, walaupun yang kita inginkan itu belum kesampaian. Tujuan orang kaya, orang ingin kaya itu ingin tenang hidupnya. Padahal dengan kita datang ke acara-acara seperti ini, sudah pasti hati kita tenang. Sudah pasti hati kita tenang. Orang yang kaya, saya banyak teman-teman yang sudah terlihat kaya, tapi demi Allah mereka masih curhat kepada saya, hidupnya belum tenang, hidupnya masih gelisah, punya mobil, rumahnya mewah dan segala macam, dia merasa hatinya dia masih sering gelisah. Tapi saya mempunyai abah yang barusan tadi saya posting, mungkin yang mengikuti Instagram saya melihat postingan saya. Abah saya tinggal di dalam gubuk, rumahnya terbuat dari gedek. Demi Allah, demi Rasulullah, rumahnya terbuat dari gedek. Anak-anaknya alhamdulillah menawarkan abah untuk ikut dengan anaknya. Nggak mau. Saya lihat lemari abah saya, pakaiannya cuma nggak lebih dari 15. Itu pun kita yang kasih. Tapi hari ini, detik ini 70% sudah jadi abah membangun masjid di daerah Semarang. Ketika saya tanya, Abi dapat uang dari mana? Allah yang kasih. Lah, kenapa nggak dibuat beli baju? Kenapa nggak dibuat beli rumah meneri yang bagus? Rumah nggak dibawa mati, mobil nggak punya, motor nggak punya. Tapi Abi bilang, ketika suatu saat Abi meninggal, masjid yang Abi tempati itu dipakai orang beribadah dan ngaji. Dosa-dosa Abi selama hidup insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, jika ini saya tidak ada.
Kalau mau mungkin ketemu sama abah saya bisa tinggal di Semarang di suatu tempat yang terpencil namanya Desa Purwodadi. Di tengah sawah kami mendirikan dan itu dibangun sendiri pakai gubuk, tahu gubuk apa gede apa itu namanya? Yang jerami dibangun sendiri, nggak mau pindah. Abi nanya, kamu tahu nggak? Ini mohon maaf ya, ini mohon maaf. Abi nanya sama saya, kamu tahu nggak? Nabi Muhammad dulu menghabiskan hartanya untuk dakwah. Tapi banyak saat ini orang kaya dari hasil dakwah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu. Jangan manfaatkan warisan Nabi untuk mendapatkan kekenyangan perut kita. Warisan Nabi berupa ilmu, perjuangan yang keras, perjuangan yang luar biasa. Kita manfaatkan agama, kita manfaatkan warisan Nabi untuk mobil, nauzubillah min dzalik. Untuk rumah yang mewah, nauzubillah min dzalik. Kita harus bersyukur saat ini kita dipermudah dalam urusan berdakwah. Ibu-ibu, anak-anak mau hadir tanpa kita kasih jajan sudah bersyukur untuk kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang kedua, yang membuat mental kita rusak adalah hilangnya rasa syukur. Di zaman sekarang, zaman yang serba media sosial, zaman yang serba handphone. Nah, baru dimasukin. Zaman yang dimana merasa mencari ilmu jauh lebih mudah tanpa harus datang ke acara-acara majelis yang sebenarnya tujuan kita datang ke acara majelis adalah mencari berkah. Kalau kalian berusaha mencari ilmu untuk datang ke acara majelis, repot Ustaz, repot. Mau cari ilmu apapun di handphone bisa. Bagaimana caranya untuk mencucikan diri dari hadas yang besar? Ada. Bagaimana caranya doa nisfu Sya'ban? Ada. Bagaimana caranya seorang suami kewajiban untuk seorang istri? Ada. Tapi semua itu tidak bersanad. Hukumnya tidak dijelaskan. Tujuan datang ke acara tempat-tempat seperti ini supaya kita bisa bertanya kepada Ustaz, suami saya tidak memberikan saya nafkah selama 3 bulan. Kalau antum semua melihatnya di handphone, antum akan mendapatkan jawaban suami ente jahat. Kalau tanya sama Ustaz akan menanyakan balik, apa yang kamu lakukan kepada suamimu sehingga suamimu nggak memberikan nafkah selama 3 bulan? Itu nggak bisa dipertanyakan sama Google. Itu nggak bisa ditanyakan sama handphone. Dengan adanya handphone akan menghilangkan rasa syukur buat kita. Hari ini kita kumpul sama keluarga makan sambal teri, nikmatnya karena sehat. Kumpul sama suami, kumpul sama istri dan anak-anak makan teri. Nggak sengaja buka Instagram story, melihat sahabat kita lagi makan nasi padang di restoran. Hilang terus ketika detik itu hilang rasa syukur kita. Besok kita diajak liburan sama suami kita, liburan ke Bandung, ke alam, ke Lembang. Nikmat, suami nabungnya udah lama, ibu-ibu ingin membahagiakan istri, ingin membahagiakan anak. Diajaknya istri dan anak untuk berlibur ke Lembang. Nikmat. Sampai Lembang di hari pertama melihat tetangga kita sedang liburan ke Australia. Ya Allah, pengen banget bisa melihat salju, pengen banget bisa melihat kanguru. Hari itu, detik itu juga kita akan kehilangan nikmat kita. Suami udah kasihin uang sehari 50.000, bersyukur Bu, bersyukur. Zaman sekarang mulai agak susah untuk mencari rezeki, ngos-ngosan. Tetangga cerita atau upload di story, alhamdulillah dibeli emas sama kesayangan. Detik itu juga hilang syukur. Mau juga menjalin. Boleh kita gunakan media sosial, boleh.
banyak yang ketika menemukan kata-kata indah dari media sosial, dari Instagram, yang menyindir suami atau yang menyindir istri akhirnya dijadikan status WhatsApp, status Instastory. Bu, demi Allah, itu semua haram. Saya sampaikan kepada istri saya, kalau aku punya salah, aku lebih berharga dan aku akan terima berubah ketika kamu menegur aku langsung, bukan lewat media sosial. Bukan memberikan postingan-postingan yang ditujukan kepada suami ataupun istri. Kita mempunyai seorang suami. Sebentar, ini berapa lama yang panjang? Kita mempunyai seorang suami yang berpikir suamiku galak, suamiku jarang senyum. Kita melihat suami orang yang hidupnya sepertinya romantis, banyak senyum kepada istrinya. Kita kehilangan rasa syukur, kita berpengen mempunyai suami yang seperti itu. Bu, di balik kekurangan suami yang ibu punya, 5 kekurangan, 6 kekurangan, 10 kekurangan, ibu mempunyai banyak kelebihan yang tidak dipunyai istri-istri dengan suami yang lain. Itu pasti. Jadi saya pun juga sedang menjalani, bukan berarti saya sudah ada di titik yang saya sampaikan. Syarat untuk membuat hidup kita tenang adalah menciptakan rasa syukur. Syarat untuk membuat hidup kita bahagia adalah kita harus bisa menciptakan rasa syukur. Kita belum punya rumah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, mata kita masih bisa melihat. Cari rasa syukur, cari hikmahnya. Kita belum bisa punya mobil, nggak apa-apa. Alhamdulillah, kaki kita masih berfungsi. Pada waktunya, pada saatnya, ketika mobil itu akan bermanfaat bagi kita, Allah pasti akan kasih. Pada waktunya, ketika rumah itu memang jadi manfaat buat kita, memang seharusnya punya rumah, pasti Allah kasih. Ada sedikit cerita terakhir, Ustaz. Saya dari Semarang merantau ke Jakarta dengan niat mau jadi artis. Waktu itu saya ditertawakan sama banyak teman-teman. Ngapain merantau? Enggak, doain mau jadi artis. Ditawakan saya. Tapi kenapa saya berangkat? Karena saya meminta ridhonya Mama. Mama ngizinin Haidar berangkat, Mama. Insya Allah Mama izinin. Mama yakin Haidar akan menemukan rezeki di Jakarta. Insya Allah Mama yakin. Berangkat tahun 2011. Tahun 2011 sampai Jakarta dengan kehidupan yang sangat sederhana, kos sana sini, datang casting, lamar pekerjaan, ditolak dan segala macamnya. Sampai dengan tahun 2012 baru dapat satu pekerjaan. Tahun 2011 selama setahun pelutang-pelutang mencari pekerjaan, baru dapat satu pekerjaan. Video klip cakrakan. Nyari lagi pekerjaan, muter sampai tahun 2014. Bayangin, 12 kosong setahun, tahun 2014. Mama telepon. Malam sekitar jam 8 Mama telepon. Mama pengen banget melihat Haidar main sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ketawa lah kan, untuk merindukan bulan, kata saya waktu itu. Tapi dalam batin yang sangat orang yang saya hidup di jalanan, saya keras dengan banyak hal, tapi satu hal yang paling saya pantang adalah ngomong keras kepada orang tua, terutama ibu. Saya mengharamkan mulut saya untuk bicara keras kepada ibu. Dalam hati saya bilang, ya Allah, keinginan orang tua kok susah banget ya. Kita ingin membagikan kebahagiaan kepada orang tua, kadang orang tua itu nggak mikir. Nyeletuknya itu nyeletuk yang memberatkan anak. Pada waktu itu saya mikir. Tapi ternyata enggak, Bapak. Celetukan orang tua itu adalah doa. 4 hari setelah Mama saya telepon ingin melihat anaknya main sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Demi Allah, demi Rasulullah, saya ditelepon sama orang untuk syuting sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Tahun 2014, saya nggak tahu ini telepon dari siapa. Saya sampai bilang, Bapak serius Pak, beneran.
Mas Eder honornya berapa? Pak, saya nggak dibayar nggak apa-apa. Saya ingin membahagiakan mama saya untuk melihat saya hadir main sinetron bukan bubur gaji. Dan ternyata alhamdulillah saya syuting selama 3 tahun dengan bayaran yang cukup besar pada waktu itu. Jadi orang tua hati-hati sebagai orang tua. Cetukan itu adalah doa bagi anaknya. Hati-hati, jangan pernah mengatakan anak nakal banget, anak bego. Maaf, bego beneran anak kayak bego. Ngomong yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Dan alhamdulillah detik itu juga saya merasa bersyukur bisa membuat mama saya senang dengan menonton anaknya di sinetron tukang bubur gaji. Dan masih banyak sekali cerita-cerita hal-hal yang goib, hal-hal yang nggak mungkin menjadi mungkin, semua berawal dari doanya mama saya. Dan kita sama-sama di sini buat adik-adik semuanya, hidup nggak berat ketika kalian bisa jaga lisan kepada ibu kalian, ketika kalian bisa menghargai dan memuliakan ibu kalian. Ngerti? Ya, paham? Ketika yang tidak punya ibu, doakan setiap harinya. Jangan pernah bibirnya berhenti dengan mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Karena Allah tahu kita mendoakan ibu kita, Allah akan mengabulkan semua yang kita inginkan. Mohon maaf Ustaz apabila ada salah-salah kata. Ini semua saya sampaikan juga memberikan peringatan dan mengingat untuk diri saya sendiri, semoga menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih atas apa yang disampaikan. Betul-betul kalau menurut anak pribadi ini memotivasi ya, bagi kita masih ingat ada ibu terutama di rumah. Kalau ngomong soal itu kalau bisa bukan kita pasti merinding. Terima kasih, syukran jazakumullah khair. Semoga Habib senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dicita-citakan hasil maksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian maka alhamdulillah tabarruk kita ngambil berkahan. Alhamdulillah, semoga